Salam dalam hukum dan kebenaran. Kali ini saya akan menayangkan video berkaitan dengan praktik mafia hukum dan saya beri judul Semakin Nyata Praktik Mafia Hukum di Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri dan lainnya kenapa diam saja? Nah, ini berkaitan dengan beberapa kasus yang fenomenal atau yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kasus-kasus penistaan atau dugaan penistaan agama. Dan ini semakin nyata banyaknya orang-orang yang diproses hukum namun tidak sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, kasus Pendeta Yusuf Manubulu, kasus Rudi Simamora, atau yang lagi heboh pada waktu itu kasus dari pembunuhan berencana Brigadir Joshua, dan masih banyaknya lagi yang lainnya. Dan untuk itu saya akan mengupas dengan tuntas bagaimana trik-trik praktik mafia hukum ini. Dan di antara beberapa masyarakat ada seorang fenomenal, saya katakan sang debaters, begitu marah terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Dan terus terang, bukan sang debaters saja yang marah, namun saya juga marah karena ini juga berkaitan dengan laporan saya yang hingga saat ini tidak nampak hasilnya. Dan untuk itu, sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita dengar dulu bagaimana sang debaters begitu emosional, begitu marah terkait dengan kasusnya Rudi Simamora. Mari kita saksikan bersama-sama. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, hari ini saya mendapat berita yang mengejutkan. Dan super terkejut, ternyata selama ini saya bodoh. Enggak ngeh. Kenapa saya bodoh? Maaf, saya harus emosional bicara ini. Karena memang saya goblok, enggak memikirkan satu hal. Ini masih menyangkut kasus Rudi Simamora. Kalian masih ingat? Saya langsung tancap gas ya kawan-kawan ya, karena waktu saya nggak banyak, saya nanti mau ada acara. Kalian harus tonton ini dan sebarkan ya. Aku tantang oknum-oknum di Polrestabes Medan itu. Brengsek kalian semua, brengsek, kurang ajar. Ya, nggak takut saya. Oke, sekarang kalian lihat ini kawan. Saya pernah membukakan kepada kalian SIPP, ini kawan. Semoga banyak orang nonton ini, sebarkan. Biar kita tahu di negara ini kita dianggap warga negara kelas 2, brengsek, bajingan. Ya, ini jadwal sidang Rudi Simamora. Ya, ini dakwaannya sudah, tuntutannya kalian sudah lihat ya, dakwaannya ini. Dah, kronologis cerita sudah ada di sini. Oke ya. Nah ini sudah ada di sini, sudah jelas ini semua kalian lihat. Oke, sekarang kita lihat jadwal sidang. Saya sering mengatakan kalian, kenapa hakim 4 kali tidak bisa menghadirkan ini? Selasa 13 Desember sidang pertama, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Sudah. Sidang kedua, saya emosional ini kawan, 20 Desember, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Sidang ketiga, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Sidang keempat, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa jaksa. Sidang kelima, JPU tidak menghadirkan terdakwa 5 kali. Selasa 6, JPU tidak menghadirkan terdakwa. Yang 7, PH terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Nah, ini sudah mulai bacaan dakwaan nomor 6 ya. Jadi 5 kali sidang JPU, jaksa penuntut umum, tidak dapat menghadirkan terdakwa. Bodohnya saya dulu. Ini bodohnya saya kawan. Saya mengira
hanya si Rudi Simamora lah terdakwa, ternyata tidak. Brengsek. Kurang ajar kalian semua. Saya baru tahu kawan. Ternyata si Julius Setiadi ditahan di penjara 2 hari. Dia dibebaskan. Brengsek. Maka dibuat di situ terdakwa tidak bisa dihadirkan. Ternyata terdakwanya si Julius. Baru saya tahu urutan persidangan. Tidak mungkin persidangan dihadirkan lebih dahulu si Rudi Simamora kawan. Tidak. Karena itu disaksikan di video Julius Setiadi. Dan dia waktu itu adalah saksi. Luar biasa kawan. Kalian ingat sampai aku bilang, bagaimana orang ini tidak bisa menghadirkan terdakwa, JPU tidak bisa menghadirkan terdakwa dalam sel. Ternyata tidak dia kawan. Ada satu lagi. Julius Setiadi. Saya baru dapat info kawan. Dari mana info nanti saya beberkan. Terima kasih kepada Pak Polisi yang bersimpati kepada kami dari Polrestabes Medan. Ada orang Kristen di Polrestabes Medan yang membocorkan ini kawan. Saya nggak tahu siapa namanya. Pasti ada. Terima kasih. Ya. Dan semua data sudah kita pegang ya. Kita akan mengajukan nanti laporan ke Propam. Yang kita sasar Polrestabesnya itu, Kapolrestabes. Ngeri kawan. Dari data yang saya terima, Julius Setiadi ditahan. Diamankan juga dia kawan, ternyata. Tanggal 7 bulan 11. Tetapi entah kayak mana ceritanya Julius bisa lepas. Rambutnya diganti, dicat, pakai dia masker. Ya. Maka dibuat situ tidak dapat menghadirkan terdakwa. Saya curiga kawan. Kenapa jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa si Rudi Simamora ada di dalam sel? Kan tinggal hadirkan saja. Ternyata bukan dia aja kawan. Tambah hancurlah negara ini kawan. Kalau terdakwanya tidak ada, kenapa bisa-bisanya si Rudi Simamora saja ditahan? Kenapa ada tuntutan, dasar tuntutan apa? Julius Setiadi nggak bisa dihadirkan, terus orang dituntut. Kan ngeri kita ini kawan yang bernegara ini. Aduh, brengsek semua ini. Oknum-oknum ini brengsek semua. Saya nggak tahu entah tataran oknum, entah tataran lembaga ini nggak ngerti saya. Kalau benar-benar jaksa itu orang-orang kredibel, tidak boleh tunduk terhadap sekelompok jubah putih. Nggak boleh tunduk. Kalau tidak ditemukan kesalahan, katakan tidak ditemukan kesalahan. Kalau tidak kuat tuntutan, katakan tidak kuat tuntutan. Kenapa dipaksakan? Kalian memenjarakan seseorang yang seharusnya tidak dia dipenjara. Tapi si Julius Setiadi yang harusnya dipenjara. Ngeri kawan. Makanya saya curiga loh. Polisi kan melihat video itu dari video Julius Setiadi. Kenapa Julius Setiadi tidak dihadirkan di persidangan? Saya sudah WA si Julius Setiadi kawan. Saya masih ada megang WA-nya. Saya bilang brengsek kau, saya bilang. Ya. Tar. Brengsek kau ya. Berapa kau sogu oknum Polrestabes? 2 hari kau di penjara bisa kau lari dan bebas, aku bilang. Kurang ajar kawan. Saya baru tahu. Selama ini kita dipermainkan hukum. Ngeri kawan. Kalau gaya si Julius Setiadi apa dia bilang? Ya polisi mengatakan kalau saya tidak bisa membuktikan itu bukan punya saya, maka saya yang ditahan. Kan ingat itu ada dia bilang kan? Saya masih simpan video kesaksiannya itu. Aduh, luar biasa kawan. Rupanya dia tersangka juga. Tetapi dia dibebaskan. Wah, ini sudah fatal ini kawan, fatal untuk hukum Indonesia. Ya. Kalau memang orang itu berdusta, nanti kita kan bisa membuktikan itu pengadilan kawan. Saya nggak takut, laporkan saya. Saya akan bawa ke pengadilan kalau saya dipanggil Polrestabes Medan. Kenapa kau tidak hadirkan Julius Setiadi? Dia yang buat video itu, saya baru tahu hari ini. Kenapa jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa sampai 4 kali, 5 kali. Ternyata nggak bisa dihadirkan Julius Setiadi. Bukan Rudi Simamora. Ngeri kawan negara ini. Mau kemana kita ini? Aduh brengsek kalian. Makanya matilah kalian semua. Kurang ajar. Aduh. Kadang awak iba melihat misalnya ada aparat kita polisi di Papua tembak mati. Tapi melihat kelakuan bejat mereka di sini kawan. Memang oknum. Makanya saya bilang mati oknum itu. Mati tersiksa.
Woi, nanti kuserahkan ke tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Ngeri kawan, ngeri. Julius Setiadi ini lebih yang keroknya semua ini kawan. Saya baru tahu. Makanya selama ini saya pikir kenapa JPU tidak bisa menghadirkan terdakwa ini. Kita punya bahan dari SIPP. Ini terbuka rahasia negara ini. Ini. Pembacaan dakwaan sampai 4 kali. Nggak bisa. Ya. JPU tidak menghadirkan terdakwa. JPU tidak menghadirkan terdakwa. JPU tidak menghadirkan terdakwa. DJU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Baru sidang kelima pembacaan dakwaan sama JPU tidak bisa menghadirkan terdakwa. Keenam JPU tidak menghadirkan terdakwa padahal si Rudi Simamora penjara. Rupanya bukan dia. Baru saya tahu. Kapal Wiltabes, Bapak yang terhormat, Anda berpangkat di sini. Siapa yang membuat itu? Anda berpangkat. Anda disumpah untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya. Kok Bapak nggak tahu si Julius Setiadi itu harus ditangkap? Kok malah dibebas-bebaskan? Orang sudah jelas anak buah Bapak yang STRK itu melaporkan berdasarkan nonton video Julius Setiadi. STRK itu nanti kawan-kawan setelah ini kami akan buat perlawanan terhadap Polrestabes Medan ya. Kami akan melaporkan Kapolrestabesnya, Bapak polisi yang melaporkan model A. Tahu nggak syarat-syarat melaporkan model A? Dia melihat, mendengar di tempat kejadian. Sebentar dulu kawan-kawannya ada telepon. Mak dari Polrestabes lah ini. Betul loh. Sabar. Jadi kawan-kawan kabarkan kepada semua orang. Kita adalah warga negara kelas 2 dibuat mereka. Kita tidak boleh terima kawan. Tidak boleh. Julius Setiadi yang juga terdakwa kenapa dibebaskan? Apa polisi tidak bisa menjemput dia ke Jakarta? Bisa sekali. Ngeri kawan, ngeri. Pantas saya lihat gini. Kenapa jaksa ini nggak bisa menghadirkan terdakwa? Padahal terdakwa di dalam sel. Apakah ini informasinya berita bohong, hoax? Ternyata karena ketidaktahuan kita kawan. Ternyata yang tidak bisa dihadirkan itu Julius Setiadi. Dia juga terdakwa. Kan brengsek sekali negara ini kawan. Oknum-oknumnya. Gak ada perlindungan negara terhadap kita. Aduh, sudahlah kawan. Mau kemana kita? Wah, takut dengan kaum baju putih. Kenapa takut? Negara takut. Mau kemana kita dibawa? Nanti kita dirongrong oleh kaum baju putih. Aduh, kawan. Baru saya tahu, kawan. Aduh. Dari sini juga sudah terlihat ini. Nah ini. Kejaksaan Republik Indonesia Tinggi Sumatera Utara, nama lengkap Rudi Simamora. Hanya dia yang terdakwa di sini dibuat kawan. Ya. Penahanan penyidik rutan. Apakah ini di split? Saya nggak tahu. Harusnya 2 tersangka dong. Tapi ini khusus Rudi Simamora. Sejak tanggal 8 November. Rutan sejak tanggal 23 November. Penuntut umum. Rutan. Sampai 12 Desember. Ini semua ada di sini kawan. Dakwaan. Yang Julius Setiadi tidak pernah aduh sudahlah kawan. Capek kita bicara. Biarlah suka-suka mereka lah di negara ini. Bapak mereka kok yang punya negara ini. Kita warga negara kelas 2 aku bilang. Aduh kayak main detektif-detektifan aku kawan. Tapi bodoh nggak bisa kuolah ini. Kenapa tidak bisa menghadirkan? Dan saksinya hanya 2. DP Rumah PA sama Muhammad Ali Fauzan. Kan lucu. Saksi cuma 2 kawan. Dipaksakan juga 2 ini daripada 1. Julius Setiadi yang jelas-jelas itu dari videonya tidak dijadikan saksi. Kemana kerjaan polisi? Hakim sudah meminta 4 kali Julius dihadirkan, 5 kali. Gak bisa dihadirkan. JPU.
Kenapa polisi tidak menangkap si Julius saja? Ada apa? Sudahlah brengsek kalian semua, malas aku. Oke lah kawan-kawan, itu dulu yang mau saya sampaikan ya, saya sudah dipanggil ya. Jadi tesis nih, betul. Saya nanti sudah minta Rusma Mora, kalau kau bebas tolong ambilkan putusanmu, biar kita bedah, kita kasih tahu kepada dunia betapa brengseknya hukum di PN Negeri Medan, Kajari Medan, oleh oknum-oknum ya, dan Politeabes Medan. Harus kita bongkar ini kawan. Mumpung negara ini lagi berbenah, mumpung 2 jenderal dihukum mati, ya, mumpung 1 AKBP dipecat, ya kita aja mumpung aja. Masa takut kita? Kalau takut kita, sia-sia Pak Soekarno dan Muhammad Atta memerdekakan kita. Mau jadi apa bangsa ini? Kalau semua penakut rakyat ini, tembaki aja semua. Kalau nggak bisa lagi bersuara, tembaki Pak Polisi, biar mati kami semua. Lawak kalian ini semua. Aduh, sudahlah. Kabarkan ini kawannya, maaf saya agak emosional karena baru tahu saya, perasaan saya terbohongi sekarang. Terbodohi, saya jadi bodoh. Kenapa JPU tidak bisa menghadirkan terdakwa sampai 6 kali? Terus tiba-tiba ada putusan, tuntutan. Bagaimana dia menuntut, saya bilang. Ternyata ada 1 orang lagi, Julius Setiadi kawan. Dari info yang kami dapat, dia sudah ditahan juga 2 hari. Entah bagaimana nego-negonya. Nah, akhirnya Julius Setiadi dibebaskan. Dia keluar dari Politeabes ya dengan samaran karena pakai masker terus. Langsung lari ke Jakarta kawan. Baru tahu saya kawan. Sekarang lihat dia ngonten sok-sok hebat. Politeabes enggak tahu malu. Orang itu enggak ditangkap-tangkap, Rudi Mora ditangkap, padahal patrolinya dari ketahuannya dari tempatnya si Julius Setiadi kelawak. Gak ngerti aku apa mau negara ini kawan. Kalau kalian bersedia mendukung saya, ini dengarkan baik-baik. Kita akan membuat perlawanan. Ya. Kita tidak bicara ini dan itu, tidak bicara agama di sini. Tapi jangan sampai ada cap orang-orang seperti kita adalah warga negara kelas 2. Jangan sampai. Karena nenek moyang saya lahir di negara ini. Lahir di tanah Indonesia ini, dikuburkan di tanah Indonesia ini. Kita punya hak yang sama. Paham ya? Oke, sekian dan terima kasih, saya ucapkan sekian. Salam.